Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang laporan lab 6 tentang exploitation. Di sini disusun oleh saya sendiri, yaitu Muhammad Nizam Abdul dari 10.22 Part 23 mengeksploitasi versus FTP D2.3.4 dengan Metasploit. Satu tahap informasi dan persiapan framework. Pada tahap awal dilakukan pemahaman terhadap struktur framework Metasploit yang akan digunakan untuk eksploitasi. Metasploit memiliki beberapa modul utama yang exploits, payloads, dan auxiliary. Setelah memahami strukturnya, framework dibuka melalui terminal menggunakan perintah MS Console. Tampilan terminal yang menunjukkan isi folder, modus, Metasploit seperti ini. Dan tampilan panel utama Metasploit setelah berhasil masuk ke dalam MS Console seperti ini. Lalu dan tampilannya akan berubah-ubah setiap bukan Metasploit jadi tidak tetap. Yang kedua adalah pemindaian target, scanning, atau information gathering. Sebelum melakukan serangan, dilakukan pemindaian terhadap IP target menggunakan script scanner berbasis Python. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasikan port mana saja menjadi yang terbuka serta mencari tahu versi service yang berjalan pada port tersebut sebagai titik serangan. Proses ini dieksekusi script port scanner Python di terminal saat ditargetkan ke IP mesin korban dalam tampilan seperti ini. Lalu hasil pemindaiannya menunjukkan port 21 status terbuka dengan keterangan service versus FTP 2.3.4 seperti ini. Lalu untuk yang ketiga adalah tahap analisis celah keamanan. Setelah mengetahui bahwa target menjalankan service versus FTP versi 2.3.4 pada port 21 dilakukan pencarian database celah keamanan menggunakan perintah searchploit. Berdasarkan basis data tersebut, ditemukan bahwa versi versus FTPD ini memiliki celah keamanan fatal berupa backdoor command execution. Hasil pencarian di terminal menggunakan searchploit seperti ini yang memvalidasikan adanya celah backdoor. Lalu yang keempat ada tahap konfigurasi mode exploit. Langkah selanjutnya adalah mencari dan memuat modul exploit yang spesifik. Di dalam Metasploit, setelah modul dipilih, dilakukan pengecekan parameter apa saja yang wajib diisi. Menggunakan perintah show option, kemudian melakukan konfigurasi terkait dengan mengisi IP address mesin korban ke dalam parameter host. Hasil pencarian modul di dalam Metasploit dan proses penggunaan modul tersebut seperti ini di gambar. Lalu ada tampilan setelah perintah show options dijalankan kembali memastikan kolom rows sudah sukses terisi dengan IP target. Tahap eksekusi serangan dan verifikasi kontrol. Setelah selalu konfigurasikan dipastikan benar, serangan dieksekusi dengan mengetikkan perintah exploit atau run setelah backdoor pada versus FTPD 2.3.4 berhasil dimanfaatkan ditandai dengan terbentuknya sesi koneksi. Penguji melakukan verifikasi hak akses menggunakan perintah UMI dan mendapatkan akses tertinggi yaitu root. Tampilan proses di atas tersebut ada dieksekusi perintah exploit hingga muncul barisan tulisan comment shell session 14 telah dibuka seperti ini. Lalu eksekusi perintah UMI menampilkan hasil root dan perintah if config untuk memverifikasikan bahwa terminal kini sudah menggunakan IP target tersebut. Selanjutnya nomor 6 tahap pasca eksploitasi. Sebagai bukti konkret bahwa sistem telah dikendalikan dari jarak jauh, dilakukan manipulasi direktori pada mesin korban. Melalui shell yang salah terhubung, penguji membuat folder baru di dalam sistem target tanpa perlu menyentuh komputer korban secara fisik. Tampilan ini berisi direktori pada mesin target yang membuktikan bahwa folder baru bernama underscore dihack berhasil dibuat dari jarak jauh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai part 24 yaitu eksploitasi telnet dan Samba 3.0.20 dengan Metasploit. Yang pertama itu ada tahapan scanning awal dengan Mmap. Nah, jadi sebelum masuk ke eksploitasi, dilakukan pula pemindaian ulang dengan menggunakan Nmap untuk melihat port-port yang terbuka beserta versi service-nya itu Nmap, /sp, eh, dan masukkan IP target. Nah, berikut
em, merupakan gambar dan menampilkan hasil scanning IMAP yang memperlihatkan daftar port terbuka pada mesin Metasploitable. Next. Ya, selanjutnya itu ada eksploitasi port 23 itu telnet tanpa Metasploit, yang mana telnet atau disingkat dengan Tel Type Network Protocol itu digunakan untuk koneksi jarak jauh seperti remote connection. Nah, berikut merupakan eh, hasil proses logging yang mana kita berhasil masuk dengan menggunakan username MSF admin dan password MSF admin. Next. Lalu berikut merupakan hak akses root yang mana untuk menaikkan hak akses menjadi penguasa penuh atau root, maka kita menggunakan perintah sudo su. Itu fungsinya buat menampilkan teks root at metasploitable yang menandakan hacker sudah memegang kendali penuh atas sistem tersebut. Lalu ketiga itu pencarian versi sama dengan modul auxiliary metasploit. Next. Pada hasil IMAP itu, versi Samba di port 139/445 tertulis tidak spesifik. Itu seperti Samba SMBD 3.x/4.x. Karena versinya itu tidak jelas, maka pencarian exploit via search point itu menjadi tidak efektif. Maka solusinya itu menggunakan modus scanner bawaan dari Metasploit. Nah, untuk caranya itu, kita mau buka modus scanner itu menggunakan perintah use auxiliary scanner smb underscore person. Nah, untuk hasil scan-nya, setelah mengatur tag yaitu shed loss itu, maka scanner dijalankan dan berhasil mendeteksi versi spesifiknya itu Samba 3.0.20/Debian. Lalu berikut merupakan memperlihatkan hasil scanning Metasploit yang sudah sukses mengungkap versi tepat dan dari Samba. Next. Baik, selanjutnya itu ada 4 yaitu eksploitasi port 139 yaitu Samba 3.0.20 itu menggunakan Metasploit. Jadi setelah memegang informasi versi Samba yang valid itu 3.0.20, maka dilakukan pula pencarian eksploitasinya dengan menggunakan pintu search Samba 3.0.20 di dalam Metasploit. Yang pertama itu memilih exploit itu dipilih mode dengan menggunakan exploit/multi/samba/usermap underscore script. Lalu konfigurasi target itu yang mengatur IP target itu seperti set our host itu IP underscore metasploitable. Nah, untuk air host itu IP Linux penyerang dan airport partitioning. Maka sistem langsung mendeteksi karena ini menggunakan metode reverse shell itu mesin target yang akan menghubungi balik komputer penyerang. Lalu untuk eksekusinya sendiri itu perintahnya menggunakan exploit atau run dijalankan. Berikut merupakan detik-detik saat exploit berhasil menembus sistem dan memunculkan notifikasi command shell session 1 open. Next. Terus juga ada hak akses root di mana begitu dicek dengan perintah who am I, maka penyerang langsung otomatis masuk sebagai root tanpa perlu bypass password lagi. Next. Untuk part 25 akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, untuk part 25 adalah SSH brute force attack dengan crunch dan metasploit. Pertama ada serangan tebakan massal. Ketika sebuah port penting seperti port 22 tidak memiliki celah kerusakan kode langsung, penguji mengalihkan strategi ke serangan berbasis kelemahan kata sandi pengguna. Tahap ini diawali dengan memproduksi kamus kata sandi custom menggunakan perintah crunch. Lalu kamus tersebut diintegrasikan ke dalam modul pemindai login SSH milik Metasploit untuk menguji kecocokan secara massal. Yang pertama ini adalah proses perancangan dan pembuatan berkas kamus kata sandi customnya di terminal menggunakan tool Crunch. Soalnya ada pengaturan parameter kata sih gitu.
Parameter internal Metasploit yang memperlihatkan jalur dokumen kata sandi telah terpasang pada kolom pass_file. Misalnya ini adalah tampilan jalannya proses pengujian kombinasi akun secara otomatis di terminal saat interaksi penyerangan berlangsung. Boleh di next ke bawah. Misalnya ini adalah tampilan notifikasi keberhasilan tebakan yang memperlihatkan tanda hijau berisi username dan password valid milik korban. Untuk parselnya boleh dijelaskan oleh Asbi. Oke, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama itu ada eksploitasi layanan VNC server menggunakan kredensial lemah. Berdasarkan dokumentasi analisis kerentanan menggunakan Nessus pada materi sebelumnya, ditemukan sebuah celah keamanan tingkat kritikal pada layanan VNC server atau Virtual Networking Computing yang berada di port 5900 target. Untuk hasil pemindaian cepat, Nmap yang memvalidasi bahwa port 5900 dengan service VNC terdeteksi aktif atau terbuka. Lalu untuk selanjutnya, proses pemanggilan tool VNView berdasarkan IP target di terminal Kali Linux hingga muncul kontak konfirmasi pengisian kata sandi. Berikut outputnya. Lalu untuk bukti keberhasilan eksploitasi VNC, menampilkan jendela grafis desktop baru atau tampilan GUI mesin, mesin milik korban yang berhasil dikendalikan dari jarak jauh, lengkap dengan pembuktian perintah WHIME. Lalu untuk bagian kedua ada di penetrasi bind shell backdoor menggunakan netcat. Celah kritikal kedua yang ditemukan dari basis data Nessus adalah adanya sebuah blind shield backdoor yang aktif mendengarkan koneksi masuk di port 1524 target. Celah ini sangat berbahaya karena pintu belakang tersebut tidak memerlukan proses autentikasi atau tanpa username atau tanpa password. Penguji memanfaatkan utilitas netcat di terminal Kali Linux untuk langsung menyambungkan koneksi ke IP dan port tersebut. Boleh di-scroll. Untuk hasil pengecekan port di mana port 1524 terdeteksi menjalankan servis bernama ingress log atau pintu belakang, itu ada di bagian 1524/TCP. Lalu untuk yang kedua tuh ada di eksekusi perintah koneksi netcat dengan IP targetnya plus portnya di terminal Kali Linux. Dan ini hasil outputnya. Oke, lanjut. Bukti keberhasilan eksploitasi bind shell memperlihatkan terminal yang langsung masuk ke dalam sel korban tanpa diminta password, dikuatkan dengan hasil pengetikan WHIME yang langsung berstatus sebagai akses tertinggi yaitu root. Berikut outputnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk part 27 sendiri adalah exploit Unreal LCD dan Java RMI. Yang satu adalah eksploitasi LAN Internet Relay Chat. Itu jadi penguji mendeteksi adanya port terbuka pada 667 yang menjalankan layanan ERC. Dengan versi service Unreal LCD, berdasarkan basis data Metasploit, versi ini memiliki celah keamanan backdoor yang memungkinkan penyerang melakukan eksekusi perintah jarak jauh. Pada proses konfigurasinya, menguji memuat modul exploit sampai dengan Unix IRC Unreal IRC 3281 backdoor. Serangan ini mewajibkan penguji untuk memilih payload secara manual, di mana pilihan dijatuhkan pada CMD atau UX Unix Reverse underscore TCP. Dikarenakan koneksi tertipe balik, penguji menyatakan untuk IP target dan lost. Untuk IP kali Linux penyerang ketika serangan dieksekusi, sistem target berhasil ditembus dan langsung memberikan akses perintah teks. Hasil pencarian modul exploit Unreal RCD di dalam Metasploit framework sebelumnya digunakan seperti ini.
Lalu untuk untuk pengaturan payload reverse TCP dan pengisian parameter IP kali Linux pada kolom lhost ini. Lalu untuk bukti untuk keberhasilan eksploitasi PRC ditandai dengan munculnya pesan komen shell Season 2 OpenNet serta pembuktian pengetikan perintah validasi akun UMI yang menilai root seperti ini. Nah, yang kedua ada exploit Java RMI registry melalui sistem sesi Metapletter. Target ini bertujuan beralih pada port 1099 yang menjalankan layanan Jaya RMI menguji pemanfaatan celah pada RMI registry dengan memuat modul exploit multi-miss Java RMI server di dalam Metasploit framework. Keunikan dari eksploitasi ini adalah muatan bawaannya secara otomatis langsung mengarah pada agen kontrol Metapletter. Metapletter jauh lebih interaktif dibanding komersial biasa karena menyediakan daftar perintah bawaan yang masih masif untuk kebutuhan spionage sistem. Setelah IP target konfigurasi dan serangan diluncurkan, terminal penyerang sukses mendapatkan kanari penuh berbasis sistem Metapletter. Hasil pencarian berbasis kata kunci server java.rmi di dalam Metasploit yang menampilkan daftar modul penyerangan yang tersedia. Yang kedua adalah bukti keberhasilan eksploitasi Java RMI memperlihatkan perubahan menanda baris terminal interaktif menjadi ikon metadata yang menandakan hak kendali penuh pasca eksploitasi telah aktif. Seperti ini ya. Dan untuk yang tampilan dokumentasi bantuan setelah mengetik perintah help di dalam metadata menunjukkan deretan fungsionalitas pencurian data jarak jauh yang bisa dieksekusi hacker ada seperti ini. Untuk part selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai part 28, yaitu eksploitasi PHP CGI Argument Injection. Yang pertama itu ada tahapan pemindaian dan analisis kerentanan. Jadi, eksploitasi itu diawali dengan melakukan pemindaian dengan menggunakan MS Scripting Engine atau NSE atau via MS Safe Console untuk memisah port 80 itu HTTP pada target Metasploit table. Nah, berikut merupakan hasil pengetikan perintah search CVE/2012/1823 di dalam Metasploit yang muat nama modul penyerangan. Next. Oh, yang kedua itu ada konfigurasi modul ekspektasi. Nah, jadi penguji itu membuka konsol Metasploit untuk memuat modul serangan khusus yang relevan dengan nomor kerentanan CVE/2012/1823 dan menyata konfigurasi alamat IP tujuan agar muatan serangan tersebut dapat terarah secara presisi. Nah, berikut merupakan cara menampilkan konfigurasi pengisian IP target set RHOSTS dan pengecekan parameter via perintah show option. Next. Oh, yang ketiga itu ada konfigurasi modul eksploitasi. Jadi, penguji itu membuka konsol Metasploit untuk membuat modul sangat khusus yang relevan dengan nomor kerentanan CVE/2012/1823 dan menyertai konfigurasi alamat IP tujuan agar muatan sangat tersebut dapat terarah secara presisi. Nah, berikut merupakan cara menunjukkan baris terminal setelah perintah exploit dijalankan hingga muncul tulisan Metapletter Session 1 Open serta pembuktian pengetikan perintah getweet yang mengembalikan respon akun www/data. Next. Untuk part 29 akan dibacakan oleh rekan saya. Soalnya di sini per 29 yaitu mengeksploit eh, backdoor dengan Metasploit. Yang pertama, tahap pemindaian analisis kerentanan. Berdasarkan hasil pemindaian port tingkat lanjut, terdeteksi bahwa port 2121 menjalankan layanan FTP alternatif menggunakan software Pro FTPD versi 10301. Versi diketahui memiliki salinan kode sumber ilegal yang disusupi backdoor pada master distribusinya. Cara memicunya adalah dengan mengirimkan perintah string khusus saat proses jabat tangan soket jaringan berlangsung yang akan langsung membuka root shell interaktif. Ini adalah cara untuk menampilkan proses pencarian search prof
PD 1.3.1 dan saat terpilih berganti baris perintah menjadi MSF 6 exploit. Boleh di next. Yang kedua adalah konfigurasi modul eksploitasi. Penguji menggunakan pustaka modul ProFTPD di dalam kerangka kerja Metasploit serta mengubah parameter target port secara manual agar serangan tidak mengarah ke port FTP default melainkan langsung ke jalur port alternatif korban. Di sini menunjukkan baris pengubahan port default secara manual menggunakan perintah set airport 2121. Yang ketiga, eksekusi dan pemulihan akses. Serangan diluncurkan dengan mengeksekusi perintah run. Yang ketiga adalah eksekusi dan pemulihan akses. Serangan diluncurkan dengan mengeksekusi perintah run. Modul berhasil membaca backdoor per FTPD dan menelurkan sesi shell perintah. Untuk memvalidasi tingkat kekuasaan akses, penguji mengetik perintah UMI dan terminal menampilkan identitas root mengonfirmasi bahwa penguji memegang itu otoritas penuh atas berkas sistem Linux target. Sini menampilkan keberhasilan penembusan hingga muncul komen shell session one open diikuti dengan pengetikan perintah UMI yang menghasilkan keluaran root. Untuk parsanya boleh dijelaskan oleh rekan saya. Hasbi, giliran kamu. Oke, untuk selanjutnya adalah part 30, eksploitasi network file system, ekspor tanpa autentikasi. Satu, tahap pemindaian dan analisis kerentanan. Berbeda dengan eksploitasi berbasis kode rusak, NVS, yang berjalan pada port 2049, target disusupi akibat kesalahan konfigurasi fatal. Penguji menggunakan modul pembantu scanner pada Metasploit untuk memeriksa daftar direktori sistem target dan ekspor ke jaringan luar. Ini adalah tampilan eksekusi mode auxiliary scanner NFS mode yang memperlihatkan direktori agar target terekspos keluar seperti ini. Nah, untuk yang kedua adalah teknik remote mounting via Linux penyerang. Penguji beralih dari penggunaan mode exploit kode binar ke teknik kaitan direktori manual, di mana folder sistem target dikaitkan secara paksa ke dalam titik kait lokal pada sistem operasi penyerang, menunjukkan pembuatan direktori di Kali Linux dan eksekusi perintah mount nfs seperti ini. Untuk yang ketiga adalah post exploitation manipulasi berkait dengan berkas kunci SSH. Setelah tautan direktori aktif, menguji memegang kendali penuh atas seluruh struktur direktori korban dari komputer penyerang untuk menjamin akses root yang permanen. Tanpa diketahui, penguji memproduksi pasangan kunci kriptografi si SSH kali Linux, lalu menyalin kunci publik tersebut di dalam berkas uh, root SSH authorized key milik target melalui jalur NFS mode. Mekanisme ini membuat menyerang dapat masuk via SSH port 22 kapan saja sebagai root tanpa dimintai kata sandi. Ini adalah tampilan pembuatan SSH key baru di Kali Linux dan saat dipindahkan ke directory MNT target underscore root SSH authorized key milik target untuk akses permanen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Hasbi. Oke, baik. Selanjutnya ada eksploitasi. Coba ke atas dulu sebentar. Eksploitasi kelemahan database MySQL Server pada port 3306. Untuk yang pertama di tahap enumerasi database. Target pemindaian selanjutnya berfokus pada port 3306 yang menjalankan layanan bisnis data MySQL Server versi 5.0.5. Penguji memanfaatkan modul auxiliary di Metasploit bernama auxiliary /scanner /mysql underscore login untuk mendeteksi keberadaan akun dengan kredensial bawaan atau default kredensial.
Lalu untuk hasil pencarian otomatis menunjukkan bahwa akun pengguna basis data root tidak memiliki kata sandi atau blank password. Yang pertama ini menunjukkan pengoperasian modul auxiliary scan. Ya, dikebawahin. MySQL login yang mendeteksi akun administrator atau database root dengan status blank password. Maaf ya, ini di sini aku yang mengajukannya. Lalu yang kedua adalah dump informasi sensitif via Metasploit. Penguji membuat modul eksploitasi SQL untuk mengekstraksi isi database secara ilegal dari jarak jauh. Melalui modul ekstraksi admin MySQL SQL, penguji dapat menitikan perintah SQL secara langsung untuk membaca tabel internal pengguna sistem, menunjukkan pengisian variabel set SQL select user password from MySQL user pada modul admin MySQL SQL. Yang ketiga ada eksploitasi hash kata sandi. Eksekusi modul berhasil menampilkan baris teks mentah berisi daftar seluruh pengguna database Metasploit beserta baris hash enkripsi kata sandi dan data hash ini dieksiltrasikan oleh penguji untuk kebutuhan pemecahan kode offline menggunakan tools seperti Hashcat atau John the Ripper. Menampilkan hasil running script berupa tabel dump berisi deretan username beserta database baris enkripsi hash password milik target yang bisa dicuri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Davin. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai part 32 itu eksploitasi PostgreSQL Server Command Execution. Yang pertama itu ada scanning potensi kerentanan PostgreSQL. Jadi layanan manajemen basis data kedua yang diperiksa adalah PostgreSQL Server yang berjalan aktif pada port 5432 target. Nah, berikut merupakan menampilkan pemuatan modul exploit/linux/postgres/postgres_payload dan pengisian kredensial default password Postgres. Next. Kalau yang kedua itu ada konfigurasi modul eksploitas 1, di mana penguji menerapkan konfigurasi modul serangan PostgreSQL di Metasploit untuk masuk ke sistem database yang membuat tabel penampung sementara serta menyuntikkan file pustaka biner objek ke dalam memori target. Nah, berikut cara menampilkan log teks otomatis dari Metasploit saat masuk, membuat tabel acak, dan menyuntikkan file binary.so ke server PostgreSQL target. Next. Kalau yang ketiga itu ada eksploitasi hash kata sandi, di mana modul ini bekerja dengan cara masuk ke database memakai credential valid yang membuat tabel itu temporer, lalu mengunggah pustaka biner objek bersama atau SO yang membawa kode exploit, lalu mengeksekusinya di luar batasan database. Nah, serangan ini sukses menemukan agen kontrol metadata session yang berjalan di bawah izin akun sistem Postgres. Nah, berikut cara menunjukkan kembalinya koneksi balik dari target hingga menunjukkan teks baris konsol interaktif berupa tanda interpreter kurung buka atau kurung ke kanan. Nah, untuk part 33 akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Awit. Baik, di sini per 33 yaitu mengeksploit Tomcat Manager dengan Metasploit. Yang pertama ada pengisian dan Credential Manager. Pada port 8180 terdeteksi aplikasi web Java HTTP Apache Tomcat Server. Berdasarkan hasil analisis kerentanan manual, panel administrasi manajemen dibiarkan terbuka menggunakan kombinasi nama pengguna dan kata sandi pabrikan yang sangat mudah ditebak, yaitu Tomcat sama dengan Tomcat. Di sini adalah menunjukkan setup modul exploit multi HTTP Tomcat underscore MGR underscore deploy di port 8180 lengkap dengan pengisian set HTTP user Tomcat dan set HTTP password Tomcat. Boleh di next. Yang kedua yaitu upload payload war aplikasi. Penguji menggunakan modul otomatisasi Metasploit yang memanfaatkan akses akun admin Tomcat untuk
mengunggah berkas aplikasi arsip Java khusus berbentuk dokumen Word, yaitu Web Application Archive. Misalnya ini adalah memperlihatkan log Metasploit saat membungkus payload menjadi format .war aplikasi Java lalu mengunggahnya secara otomatis. Misalnya yang ketiga yaitu Java Meterpreter Session. Modul secara otomatis membuat berkas WAR di tiruan yang di dalamnya menyembunyikan muatan Java Reverse TCP payload. Mengunggahnya ke server via HTTP post dan memicu eksekusinya dari jauh. Hasil akhir penyerangan ditandai dengan terbukanya sesi Meterpreter berbasis Java yang mengizinkan penguji menjelajahi seluruh berkas rahasia di dalam directory web server korban. Soalnya di sini adalah menampilkan keberhasilan penetrasi sistem aplikasi web Java hingga memunculkan teks pemberitahuan pembukaan sesi Meterpreter. Soalnya per 34 akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya tadi mengeksploitasi atau cluster distributor compiler. Yang pertama tuh ada pengisian credential manager. Itu tuh di sini fase akhir pengujian menargetkan port compiler terdistribusi atau DCC untuk menganalisis kebijakan eksekusi jaringan. Untuk menampilkannya tuh hasil pencarian port kompilasi gratis menggunakan Nmap yang mendeteksi ekstensi celah disk CC daemon. Untuk yang kedua tuh ada di konfigurasi model eksploitasi. Penguji mengaktifkan modul eksploitasi di sisi di dalam framework Metasploit dan mengkonfigurasi alamat IP korban guna menyisipkan kode instruksi shell balik ke dalam paket kompilasi palsu. Di sini menunjukkan pemilihan modul exploit /unix/mix/disk/cc_xc dan penentuan IP tujuan serang pada variabel ROS. Oke, mohon maaf untuk Oh, yang part sebelumnya karena ada kendala dan di sini akan aku melanjutkan terakhir yaitu part 34 yaitu mengeksploitasi CC Cluster Distributed Compiler. Jadi yang pertama ini ada pengisian Credential Manager. Fase akhir ini pengujian menargetkan port compiler distribusi untuk menganalisis kebijakan eksekusi jaringan di mana terdeteksi ketersediaan filter validasi yang membolehkan instruksi asing masuk ke sistem kompilasi cluster. Menampilkan hasil pencarian port kompilasi gratis menggunakan Nmap yang mendeteksi eksistensi celah di STC Daemon. Selanjutnya adalah konfigurasi modul eksploitasi. Penguji mengaktifkan modul eksploitasi di sesi di dalam framework Metasploit dan mengonfigurasi alamat IP korban guna menyisipkan kode instruksi shell balik ke dalam paket kompilasi palsu. Menunjukkan pemilihan modul exploit Unix MISC DCC access dan penentuan IP tujuan serang pada variabel resource seperti ini. Yang terakhir ada verifikasi keberhasilan untuk kontrol target. Kontrol target itu sendiri adalah komputer target menerima dan proses paket kompilasi palsu tersebut tanpa kecurigaan sehingga memicu koneksi sel interaktif balik yang memberikan hak kendali penuh atas sistem operasi kompilator kepada penyerang. Perlihatkan hasil akhirnya dieksekusi perintah exploit hingga terminal kali ini mendapatkan akses command shell interaktif dari target. Sepertinya sekian dari kami dari kelompok 6 ini kita mengerjakan semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gue masukin YouTube dulu kan ya. Habis itu langsung